insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tadi malam. Kita akan masih bedah tajwid dari surah Al-Fatihah. Sekarang kita sudah masuk ayat 7. Ya, baru sampai yang tadi kita bahas malam. Siratal ladzina an. Nah, baru sampai A. Siratal ladzina A. Nah, baru sampai situ. Sisanya akan kita bedah pada kesempatan pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai teman-teman sahabat Quran sekalian. Kita akan melanjutkan bahasan kita ya ke huruf berikutnya setelah huruf yang kemarin malam kita bahas. Oke. Saya tandai dengan warna hijau ya. Nah, coba teman-teman sekalian, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa namanya? Ini namanya adalah huruf nun. Ya, saya izin tulis ya. Namanya Masya Allah. Namanya adalah huruf nun. Ya. Penting untuk kita mempelajari nama asli dari huruf. Kenapa? Karena nanti ada surah-surah di awal ayat, bahkan di awal surah, yang dia mesti membaca nama huruf aslinya. Contohnya apa? Contohnya misalnya Al-Baqarah. Al-Baqarah yang dia sebut di awal surah tuh namanya disebut dengan ayat-ayat Fawatihus Suwar, huruf-huruf muqatta'ah. Jadi huruf-huruf yang dia dibaca dengan sesuai nama aslinya. Contoh Al-Baqarah, kan kita nggak baca alama, nggak ya, tapi alif lam mim, nah gitu ya. Atau misalnya huruf nun. Huruf nun ini ada di awal surah Al-Qalam ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nggak kita baca na wal qalami wa ma yasturun, nggak gitu. Jadi penting kita mengetahui nama asli dari huruf ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini namanya adalah huruf nun. Nah, huruf nun ini ketika dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Ya. Oke. Selanjutnya, huruf nun di sini kita lihat di atasnya dalam kondisi apa nih, teman-teman sekalian? Bentar ya, saya izin agak begini dulu. Oke. Nah, huruf nun di sini perhatikan, dia di atasnya ada tanda petik. Nah, kalau teman-teman semua mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik macam ini namanya adalah tanda sukun. Ya, tanda sukun. Nah, sering kita sebut juga dengan tanda apa? Dengan tanda mati. Boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi sebenarnya arti sukun itu apa sih? Arti sukun itu artinya adalah diam. Oke, artinya sukun itu adalah diam. Diam apanya? Ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dalam kondisi sukun, itu dia diam. Diam apanya? Diam rahangnya. Contoh, dalam ayat tadi adalah nun. Nunnya kalau dia berharokat, harokat itu maksudnya bergerak. Bergerak rahangnya. Kalau nun berharokat, bergerak rahang kita. Contoh, naninu an. Gitu ya. Maaf. Naninu. Naninu. Bergerak rahang kita. Tapi ketika kita melafalkan dalam kondisi sukun, maka dia diam rahangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan sukun itu artinya adalah diam. Rahangnya tidak bergerak. Ya, lanjut. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman. Siratal ladzina an. Jadi nunnya nggak dibaca ana, ani, anu. Tapi nunnya dibaca an saja. Kenapa? Karena nunnya dalam kondisi sukun. Jadi nggak ada bunyi harokat vokal a, i, u-nya. Baik, selanjutnya nunnya sudah. Nah, sekarang nunnya berarti kita baca an, ya. Baik. Selanjutnya di sini teman-teman, kita lihat perpaduan ini ya. Ketika teman-teman mendapati ya ada nun sukun tadi ya berjumpa dengan huruf ain. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Kira-kira apa nama hukum tajwidnya? Pertemuan antara nun sukun dan ain ini nama hukum tajwidnya adalah izhar halqi. Apa? Izhar halqi. Oke.
Idhar halqi itu apa, Bang? Oke, kita bahas ya. Idhar halqi. Oke, nih ya. Di dalam hukum tajwid itu ada yang namanya bab hukum nun sukun dan tanwin. Bab hukum nun mati dan tanwin, an in un. Tanwin itu ya yang fathah tain, dhammah tain, kasroh tain itu disebut dengan kelompok tanwin. Nah, di dalam hukum nun sukun dan tanwin ya, itu ada 4 hukum tajwid secara am. Yang pertama adalah idhar. Ya. Yang kedua adalah idgham. Yang ketiga adalah iqlab. Yang keempat adalah ikhfa hakiki. Nah, yang kita cari yang mana? Yang kita cari terdapat dalam kelompok idhar. Nah, idhar itu dibagi menjadi 2. Ya. Ada idhar halqi, ada idhar mutlak atau disebut juga idhar wajib. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah idhar halqi. Oke. Nah, ini idhar halqi. Saya izin hapus dulu sebentar. Nah, ya, idhar halqi. Oke, ini namanya idhar halqi. Kita lihat kenapa dia disebut dengan idhar halqi. Kita lihat dulu rumusnya. Kita lihat dulu penyusunnya. Kondisi idhar halqi, teman-teman sekalian, adalah kondisi di mana teman-teman mendapati ada nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan salah satu dari 6 huruf ini. Apa aja hurufnya? Ada hamzah, ada ha, terus ada apa lagi? Ada ain, ada ha kecil, ada ghain, ada kha. Nah, kalau nun sukun bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini atau an in un bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka hukum tajwidnya adalah idhar halqi. Oke? Ya, paham ya? Nah, kenapa disebut dengan idhar halqi? Pertama, kita mulai dari halqi dulu. Halqi itu artinya adalah tenggorokan. Ya, oke? Halqi itu artinya adalah tenggorokan atau halak itu artinya adalah tenggorokan. Kenapa di sini kita sebut dengan halqi? Karena ketika nun sukun dan tanwin an in un itu bertemu dengan 6 huruf halqi. Halqi itu apa? Tenggorokan. Hamzah dan ha besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Disebutnya aqsal halqi. Ain dan ha kecil keluar dari wastul halqi, tengah tenggorokan. Ghain dan kha keluar dari adenal halqi, yaitu ujung tenggorokan. Maka ini adalah huruf-huruf halqi. Nah, ketika nun sukun dan tanwin an in un bertemu dengan salah satu huruf halqi alias huruf tenggorokan, maka cara bacanya idhar. Idhar itu apa? Cara bacanya harus terang dan jelas. Siapa yang dibaca terang dan jelas? Bunyi an. Kenapa bunyi an? Karena nun sukun dan tanwin bunyi konsonan akhirnya adalah an semua. Nun sukun bunyinya an. Tanwin an in un bunyi konsonan akhirnya adalah an. Maka yang diperjelas adalah bunyi an pada nun sukun dan tanwin. Ketika bertemu dengan apa? Ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi tadi yang 6 huruf ini. Sekarang kita lihat dalam ayat di sini. Si biru yaitu nun sukun berjumpa dengan huruf ain. Kita cek ya, apakah nun sukun berjumpa dengan ain ada dalam rumus? Kita cek. Nun sukun ada gak nun sukun? Sudah jelas ada. Mana nun sukun? Oke, kita coba blok dulu ya nih nun sukun nih. Masya Allah nih. Nih nun sukun ya. Nih nun sukun ya. Ada ya. Tuh, nun sukun ada ya. Oke. Ain ada nggak ain? Ada bang. Mana? Nih ain nih. Oke. Berarti dia patut kita sebut dengan hukum tajwid namanya adalah idhar halqi. Ya. Idhar halqi. Cara bacanya jelaskan bunyiannya. Jadi kita jelaskan nih. Ya. Nggak perlu disamarkan. Nggak perlu. Tapi an'a. Tuh jelas annya. Ya. Siratal ladzina an'a. Siratal ladzina an'a. Jelas annya, tidak samar, tidak seperti ini. Siratal ladzina an'a. Enggak perlu samar. Faham? Jelas karena bukan ikhfa hukum tajwidnya. Tapi hukum tajwidnya adalah izhar, jelas bunyiannya. Ya. Sampai sini dulu, coba faham atau tidak teman-teman sekalian sebelum kita lanjutkan. Ya.
Sebelum kita lanjutkan sampai sini dulu, paham? Jelas? Bisa diikuti? Bisa difahami? Baik. Selanjutnya, ya, kita lanjut lagi. Nah, kesalahannya sekarang. Nah, tadi itu cara bacanya, kita kenalan sama hukum tajwid idhar halqi, ya. Baik. Sekarang kesalahan yang sering kali terjadi. Saya izin geser dulu. Masya Allah ya. Nih. Nggak ke bawah lagi. Sebentar ya. Oke. Masya Allah. Sebentar ya. Oke. Nih. Sekarang, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hukum tajwid idhar halqi, teman-teman sekalian, apa? Ada 2 kesalahan. Ya. Setidaknya ada 2 kesalahan. 1, 2. Yang pertama, ya. Oke, perhatikan. Atau 3 deh. Setidaknya 3. Yang pertama, jangan sampai teman-teman ketika melafalkan nun sukun pada hukum tajwid idhar halqi itu dilafalkan dengan pantulan suara pada bunyi konsonan-annya. Nah, itu keliru. Contoh misalnya an'amta, an'amta, an'a. Nah, nggak boleh an'a, na'a, nggak boleh. Taunya dia mantul dari mana, Bang? Terindikasi di ujung pelafalan itu ada bunyi vokal EU. EU itu kalau di Sunda tuh bunyinya. Ini keliru. Tidak boleh. Ya, tidak boleh ada bunyi memantul, ya. Shiratal ladzina an'amta, an'amta. Pertanyaannya, kenapa nun sukun di situ suka memantul? Kenapa nun sukun di sana suka memantul? Karena, nih saya praktekkan ya. Kenapa bunyi nun sukun di sana suka memantul? Nun sukun tidak boleh memantul karena nun sukun bukan huruf yang punya sifat qalqalah. Huruf yang punya sifat qalqalah hanya ada 5. Apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf. Sering kita kenal dengan baju di toko. Huruf nun nggak ada di sana. Nah, kenapa seringkali bunyi nun sukun itu ketika nun dalam kondisi sukun seringkali terpantulkan? Karena banyak di antara kita yang melafalkan nun, makhraj nunnya keburu turun duluan. Makhraj nunnya turun, sedangkan huruf berikutnya setelah nun sukunnya nggak langsung kita lafalkan. Akhirnya ada jeda di sana, turun lidahnya, ada bunyi ne ketika turun lidah dari huruf nunnya. Contohnya begini, perhatikan ya. Shiratal ladzina an'amta. Kelihatan nggak? Anne. Itu ya ada bunyi ne ketika turun. Nah, itu karena bunyi nun sukun kita setelah nun sukun di sana kan huruf ain. Kita nggak langsung melafalkan ainnya. Nah, jadinya ada di sana bunyi ne gitu. Harusnya ketika lidah nunnya turun, ne, ketika ne-nya turun, ainnya masuk. An'amta Shiratal ladzina an'amta. Nah, itu insya Allah tidak akan terjadi memantul ya dari nun sukunnya, insya Allah. Ya, lanjut lagi. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai memantul. Yang kedua, jangan sampai putus suaranya. Ya. Jadi kesalahan berikutnya yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun itu terputus suaranya. Contohnya begini. Shiratal ladzina an'amta. Nah, bunyi an di sini tidak boleh ada jarak antara an dengan ain. Ya, nggak boleh putus suaranya. Kalau putus suaranya, nama sifatnya harusnya nun itu syiddah. Kalau misalnya dia terputus, syiddah itu artinya tertahan suara. Tapi ternyata huruf nun itu nggak punya sifat syiddah. Tapi huruf nun itu punya sifatnya namanya adalah tawasud. Tawasud itu dia masih sedikit mengalir suaranya. Jadi nggak boleh betul-betul putus. Jadi ketika kita lafalkan, ya perhatikan. Shiratal ladzina an'amta. Jadi bukan an'amta. Nah, dia nggak boleh putus macam tuh. Ya. Oke, kenapa? Karena huruf nun nggak punya sifat syiddah.
Huruf nun sifatnya dari segi suara adalah tawasud, mengalir suaranya sedikit. Waalaikumsalam, selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Lalu yang ketiga, nun sukun nggak boleh dibaca selain memantul, selain terputus, jangan sampai ditahan lama-lama, ditahan terlalu lama, tahan lama. Contohnya begini ya, banyak juga orang melafalkan begini ya, Shiratal ladzina an'amta, ada yang begitu. Shiratal ladzina an'amta, an-nya nggak boleh ditahan. Ya, jadi ada 3, jangan sampai memantul, jangan sampai terputus suaranya, jangan sampai ditahan lama-lama nun sukunnya. Ya, paham sampai sini? Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Paham sampai sini teman-teman? Ya, coba di komen dulu apakah teman-teman paham. Kalau teman-teman paham, alhamdulillah. Ya, lanjut lagi. Sip, saya izin hapus dulu ya. Oke, saya izin hapus. Itu kesalahannya. Nah, sekarang kita masuk ke pendalaman huruf ainnya. Nah, ya, kita masuk ke pendalaman huruf ain. Ini namanya adalah huruf ain. Ya, nama asli huruf ini adalah huruf ain. Bagaimana cara melafalkan huruf ain? Oke, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain adalah tertukar dengan huruf apa? Tertukar dengan huruf hamzah. Oke, ini kita bahas. Karena kalau kesalahannya sudah menukar huruf, maka itu kesalahan yang bukan main. Ya, kalau kesalahannya, ya, nah, apa? Ini Nas. Nanti ya, kita bahas dulu ya, kita baca dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, an'a. Nah, huruf ain seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Ingat, kalau kesalahannya sudah menukar huruf, maka itu kesalahan yang besar. Kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar? Karena dengan menukar huruf sama dengan sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka yang akan menjadi taruhannya adalah makna ayatnya. Tertukar satu huruf bisa merubah makna menjadi jauh. Ya. Beda maknanya jauh teman-teman sekalian. Oke? Maka perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita keliru melafalkan huruf hamzah. Oke, perhatikan. Ya. Nah, ain. Nih, jadi kenapa huruf ain ini seringkali tertukar dengan huruf hamzah? Baik. Sekarang kita kenalan dulu sama huruf ain. Bagaimana cara melafalkannya? Baru nanti kita cari tahu kenapa dia bisa menjadi hamzah. Ya, baik. Kita mulai. Bismillah. Ya. Huruf ain. Nih, ya. Oke, perhatikan. Huruf ain, teman-teman sekalian, nah, dia itu dilafalkan harus tahu makhrajnya di mana. Huruf ain itu bersamaan dengan huruf H kecil dilafalkan dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Ya. Nah, di bagian ini teman-teman huruf ain dilafalkan. Oke, tuh. Di bagian area yang berwarna ungu nih yang saya tunjuk. Ya. Nah, ain dan H kecil dilafalkan dari sini. Ya, ya, au, atau H kecil hu. Jadi sama persis kalau teman-teman melafalkan ain dan H kecil itu rasa di tenggorokannya sama. Cuman yang membedakan apa? Kalau ain dia nggak pakai nafas, kalau H kecil dia pakai nafas. Udah. Ya. Jadi cara melafalkan ain dan H kecil itu sama teman-teman. Sama rasanya. Kalau ain dia dilafalkan tanpa nafas, kalau ain, kalau H kecil, hurufnya huruf ain sebenarnya, tapi pakai nafas, jadinya ain, jadinya H kecil. Kalau H kecil, nafasnya ditahan, jadinya adalah huruf ain. Gitu. Ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Oke, sip. Kalau teman-teman rasa ada manfaat, kalau teman-teman rasa ada kebaikan, silahkan dibantu tap-tap layar dan share-nya. Semoga jadi pahala jariah
kita gaungkan konten-konten Quran punya suguhan edukasi yang maksimal untuk mendampingi teman-teman secara free di TikTok. Ya, ayo kita lanjutkan kembali. Nah, jadi huruf ain itu dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan, bagian yang tadi saya tunjuk. Ini namanya bagian katup epiglotis. Ai, au, ba, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, banyak orang melafalkan huruf ain tertukar dengan huruf hamzah. Kenapa? Karena banyak orang melafalkan ain tidak dari sini. Tidak dari bagian tengah tenggorokan. Banyak orang melafalkan ain itu dari terlalu ke bawah, ke pangkal tenggorokan. Kalau dia dilafalkan dari sini, alhasil yang muncul adalah huruf yang lain. Tuh, ya. Jadinya huruf hamzah. Kenapa? Karena dilafalkan dari sini. I, u, ba. Kurang ke atas, harusnya dari sini. I, au, ba. Kalau terlalu ke bawah ke sini, I, u, ba. Gitu, teman-teman. Ya, bisa difahami sampai sini? Teman-teman sekalian? Halo, assalamualaikum. Jelas. Kita pahami sedikit-sedikit, kita pelajari sedikit-sedikit per huruf, per harokat, step by step, pelan-pelan. Ya, jadi ini perbedaannya. Tuh, beda sedikit saja, huruf yang keluar bisa beda. Cuman beda terlalu ke bawah sedikit aja, itu huruf yang lain yang bisa muncul nanti. Ya, ain dan ha kecil itu beda-beda tipis dari segi makhraj. Tapi ketika kita lafalkan beda dari makhrajnya masing-masing, maka huruf yang keluar sangat beda terasanya antara dengan a, antara ai dengan i. Tentu dia adalah huruf yang berbeda. Ya, eces pisan Kang, hatur nuhun. Alhamdulillah sawang sulna dari Allah yang baik semua. Ya, lanjut lagi. Nah, sekarang tinggal kita praktekkan dulu. Coba kita praktekkan dulu ke dalam pelafalan kita. Oke? Jadi rasakan huruf ain ini tepat pada makhrajnya, yaitu di tengah tenggorokan ya, tengah tenggorokan. Kalau hamzah dilafalkan dari mana? Dari pangkal tenggorokan. Oke? Sekarang kita praktekkan. Ya, pada kalimat an'amta ini. Saya dulu, teman-teman nanti ikut ya. An'amta. Silahkan. An'amta. Sekali lagi. An'amta. Silahkan teman-teman lafalkan. An'amta. Oke, sekarang saya tunjukkan pelafalannya. Tepat dari bagian tengah tenggorokan kita nih. Di sini ya. An'amta. Amta. 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 Amta di sini tepat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung, ya. Oke, lanjutkan lagi. Terima kasih topik koboynya Bunda Aini, Ibu Aini, hatur nuhun, ya. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Bismillah. Oke. Nah, gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, jadi kita contohkan pula pelafalannya. Kita bahas pelafalannya insya Allah ya. Lanjut. Selanjutnya, huruf ain di sini dia berharokat apa? Nih, huruf ainnya dia berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Dalam kaidah tajwid namanya adalah harokat fathah. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia dibaca dengan vokal A. Ya, basicnya dia dibaca dengan vokal A. Maka huruf ain di sini kita baca menjadi A, tidak ai, tidak au, tidak dengan vokal yang lain. Ya, kenapa? Karena dia berharokat fathah. Oke, dia berharokat fathah. Nah, sekarang huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, kan basicnya dibaca dengan vokal A. Nah, for your information, ada ya, so Inggris ya. Biar teman-teman tahu, huruf hijaiyah apapun ketika berharokat fathah, ya, dia vokalnya A sesuai basicnya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke? Ya. Oh, tipis ya. Iya. Emang kalau huruf tebal ketika fathah bunyi vokalnya apa? Kalau huruf tebal ketika fathah bunyinya adalah bunyi vokal O.
Itu berarti huruf yang sedang dibaca dalam keadaan yang tebal. Contohnya mana? Contohnya apa? Contohnya huruf so, to, lo, apalagi bo, ho, lo, ko, ro. Itu ketika fathah dia vokalnya o kan? Karena dia adalah huruf yang tebal. Selain itu, misalnya ain ketika fathah vokalnya a kan? Ya berarti ain adalah huruf yang tipis. Oke, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya, kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah, vokalnya a, maka dilafalkan sempurnakan dengan cara buka mulut dan sambil seolah tersenyum. Buka mulut sambil seolah tersenyum. Jadi bukan dilafalkan hanya menganga saja. A, 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 tapi agak ditarik sedikit. A, a, a. Bedakan antara a, a, a dengan a. Ya, antara a, dengan a. Mana yang lebih clear, mana yang lebih tipis vokal a-nya. Teman-teman sendiri yang bisa melafalkan. Teman-teman sendiri yang bisa merasakan dari sana. Ya. A dengan a dengan a gitu. Izin keluar dulu Ustadz, enggak, yang mau keluar silahkan ya. Oke, paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Lanjut lagi ya. Ntar saya minum dulu sebentar ya teman-teman ya. Sambil nunggu saya minum, silahkan bantu tap-tap layar dan share-nya ya. Nah, insya Allah jadi pahala jariah. Mangga, kalau ada manfaat, kalau nggak ada nggak usah dibantu share dan tap-tap layar ya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah share. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, orang-orang pilihan ya. Nah, yang berkenan melibatkan dirinya ada dalam dakwah Qur'ani. Terima kasih. Walaupun online, powerful teman-teman. Bayangkan kalau ada 1.200 orang berkumpul dalam satu tempat, berapa banyak. Ya, apalagi teman setiap orangnya nge-share, ayo yuk datang ke kajian ini yuk, datang ke sini yuk. Oh, powerful teman-teman. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, sekarang an-a. Jadi pastikan ain dilafalkan dari tengah tenggorokan. A. Oke. Saya lupa. Teman-teman boleh saya jelaskan satu rahasia ya dari huruf ain yang banyak orang belum tahu. Ada rahasia dari huruf ain yang banyak orang belum tahu. Terima kasih Bunda Ama ya, buket bunganya ya. Barakallahu fikum. Nah, ini buat teman-teman yang udah sering ikut pasti tahu nih. Kesalahan atau ketidaksempurnaan ketika kita melafalkan huruf ain, teman-teman sekalian. Nah, balik lagi ke ain ya. Nih. Perhatikan, tadi kita sudah ketahui bahwasannya ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita yang ini. Nah, setelah kita ketahui dari sini keluarnya, pastikan ain itu dilafalkan jalur suaranya itu mengikuti jalur yang berwarna garis biru putus-putus nih ke sini. Dari tengah tenggorokan ke rongga tenggorokan ke rongga mulut baru ke luar mulut. Bunyinya seperti ini. A, ai, au, a, ai, au, a. Nah, gitu. Ya, keluar dari bagian tengah tenggorokan kita. Oke. Nah, tengah tenggorokan, lalu ke rongga tenggorokan, terus masuk ke rongga mulut. Ya, alias jalur garis biru yang putus-putus ke sana. Ya. Nah, sekarang banyak orang melafalkan huruf ain itu bukan hanya bukan betul-betul keluar dari rongga mulut baru keluar mulut. Ya. Banyak orang melafalkan huruf ain itu dari tengah tenggorokan. Itu jalurnya ke garis hitam putus-putus ke sini. Ada yang melipir ke sini. Masuk ke dalam rongga hidung. Nah, kalau masuk ke dalam rongga hidung, nanti ada bunyi sengaunya. Suara ainnya jadi sengau. Teman-teman sekalian. Contohnya seperti apa? A, ai, au, a,
begitu. Tapi ai, au, ai, au, ya. Cara ngecek apakah dia itu sengau atau tidak gimana? Panjangkan ainnya. Misalnya teman-teman pengen ngecek ainnya ain fathah. Panjangkan ain fathahnya, lalu di saat yang bersamaan teman buka tutup hidung teman-teman. Ya. Kalau dia suaranya berubah, maka ada ain yang masuk ke dalam hidung. Ya, contohnya ya. Nah, itu kan bunyi ainnya berubah. Uwa, 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 uwa. Maka itu ain yang kurang sempurna. Harusnya seperti apa ainnya? Ketika dibuka tutup hidung, dia tidak terpengaruh apapun suara ainnya. Contoh. Gak ada perubahan sama sekali. Ya, gitu. Oke. Kalau dia itu ain yang keliru atau kurang sempurna. Izin nyimak Ustadz, semoga manfaat ilmunya barokah. Amin insyaallah. Paham sampai sini teman-teman? Jadi cek deh kalau teman-teman ainnya ketika dipanjangkan lalu dibuka tutup hidungnya, suaranya misalnya berubah, ainnya teman-teman terindikasi kurang sempurna. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ke bahasan berikutnya. Jadi jangan sampai enggak, bukan tapi tidak masuk ke dalam rongga hidung, ya. Lanjut. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf mim. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf mim. Ya, huruf mim. Jadi jangan disebut huruf ma. Ya, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf ma. Ini namanya adalah huruf mim. Ya, huruf mim ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Huruf mimnya, namun ya, bentuk kehati-hatian ketika teman-teman melafalkan huruf mim, masih banyak di antara sahabat-sahabat kita yang melafalkan huruf mim, ya, bibirnya terlalu dilipat. Contohnya seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'ala ada yang begitu. Mamimu am. Jangan bibirnya dilipat-lipat macam tuh. Tapi cukup disentuhkan bibir atas bibir bawah dengan natural. Mamimu am. Mamimu am. Bukan mamimu am. Ya kalau begitu keliru. Ya, ada soalnya yang beberapa ketika saya diminta simak bacaan beliau, bacaannya seperti itu huruf mimnya. Jangan dilipat-lipat macam tuh, ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Masih semangat nih? Masih siap kita lanjutkan? Siap gas lagi, bismillah. Oke, perhatikan ya, lanjut lagi ya. Mimnya dia dalam kondisi sukun, ya, atau dalam kondisi mati. Maka mimnya cukup kita lafalkan tanpa bunyi vokal. Kalau ada bunyi tanda petik macam ini, bunyikan dia tanpa bunyi vokalnya, tanpa bunyi vokal a i u. Jadi cukup am saja, ya. Am aja, ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita mendapati berarti ada huruf, masya Allah, sebentar ya. Nah, kita mendapati ada mim sukun menghadapi huruf ta. Ada yang tahu apa hukum tajwidnya di sini? Ada mim mati berjumpa dengan huruf ta. Kira-kira hukum tajwidnya apa? Kalau ada mim sukun ketemu dengan huruf ta, ya. Ustadz, ada grup tajwidnya, kita punya komunitas majelis sendiri, namanya komunitas majelis bedah tajwid.
sudah ada 11.000 member ya di komunitasnya. Oke. Idhar syafawi. Oke, ya. Sebentar ya teman-teman ya, saya agak menghela nafas, capek soalnya teman-teman ya. Ngomong 2 jam itu 1 jam aja. Capek teman-teman. Ya. Nah, namanya adalah hukum tajwid idhar syafawi. Sip. Oke, nama hukum tajwidnya adalah idhar syafawi. Oke. Apa itu idhar syafawi, teman-teman sekalian? Nah, kita bahas apa itu idhar syafawi. Oke. Hukum tajwid idhar syafawi itu termasuk ke dalam bahasan hukum mim sakinah. Mim sakinah itu mim sukun atau mim mati. Nah, di dalam bab hukum mim sakinah itu ada 3 hukum tajwid. Ya. Apa aja? Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah kondisi di mana teman-teman mendapati ada mim sukun menghadapi huruf ba. Nah, itu nama hukum tajwidnya ikhfa syafawi. Lalu yang selanjutnya, ketika mim sukun menghadapi huruf mim, hukum tajwidnya adalah disebut dengan apa? Ya, idgham mimi. Nah, tapi yang kita cari adalah yang ini. Idhar syafawi. Kondisi di mana mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Kenapa selain mim dan ba? Karena huruf ba, kalau mim sukun ketemu ba tadi apa? Ikhfa syafawi. Kalau mim sukun ketemu dengan mim lagi itu disebut dengan idgham mimi. Nah, selain mim dan ba baru itu masuk ke dalam idhar syafawi. Jadi teman-teman nggak perlu dihafalkan huruf idhar syafawi apa aja, hampir semuanya. Gitu ya. Gitu. Jadi cukup mim sukun menghadapi selain mim dan ba, baru itu adalah idhar syafawi. Beres. Ya. Nah, sekarang kita cek dulu dalam ayat tadi, mim sukunnya ketemu mim dan ba nggak? Nih, huruf yang berwarna hijaunya mim dan ba bukan? Bukan, Bang. Dia selain mim dan ba, berarti patut kita sebut dia adalah idhar syafawi. Ya. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Maka betul ya, dia adalah idhar syafawi. Lalu, kenapa dia disebut dengan idhar syafawi, teman-teman sekalian? Baik, kenapa dia disebut dengan idhar syafawi? Nah, perhatikan. Kenapa dinamakan idhar, lalu kenapa dia dinamakan syafawi? Ya, sebelum saya lanjutkan, di antara 1.200 orang yang nge-share nggak nyampe setengahnya. Ada yang belum share? Mau pahala jariah atau tidak? Coba. Ya, ini lagi nggak semangat seperti kemarin-kemarin ya, daya juang untuk share-nya nih. Untuk ngajak teman-teman yang lain nih. Coba, di antara 1.200, 1.300 orang, yang share 400. Coba, gak nyampe setengahnya. Padahal pahala jariah sudah disiapkan buat teman-teman insya Allah yang ikut share. Ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya, semoga jadi pahala jariah siapapun teman-teman yang tergerak hatinya untuk share, tergerak hatinya untuk ngajak teman-teman yang lain. Semoga Allah kasih ganjaran yang lebih. Allah kasih keberkahan ilmu yang insya Allah lebih. Karena teman-teman juga tidak hanya fokus dengan dirinya sendiri, tapi mengajak kerabat, keluarga, koleganya untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang baik. Bukan hanya live TikTok, apapun kegiatan baik. Ya, lanjut. Ya, baik. Nah, kenapa disebut dengan idhar syafawi? Dinamakan idhar, kenapa? Karena huruf mim sukun itu dibaca harus jelas. Makanya idhar. Kenapa disebut dengan syafawi? Dinamakan syafawi karena mim makhrajnya keluar dari syafawi. Syafawi itu diambil dari syafatain. Syafatain itu artinya kedua bibir. Nah, berarti idhar artinya jelas, cara bacanya syafawi karena dia mim keluar dari syafawi, dari bibir. Oke, kita tulis ya. Jadi, idhar syafawi itu apa? Oke, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik nih. Ya geser. Berarti idhar syafawi itu apa? Idhar artinya tadi adalah jelas. Syafawi artinya adalah bibir, kedua bibir. Berarti idhar syafawi tadi adalah mim sukun menghadapi selain mim dan ba. Cara bacanya mengidharkan mim sukun dari syafawi, menjelaskan mim sukun dari bibir. Nah, maka ketika kita lafalkan kan an'am, blur deh. An'amta,
An'amta. An'am tuh jelas dari bibir, enggak samar. Tapi jelas dari bibir. An'amta. An'amta. Itulah yang dimaksud dengan idhar syafawi. Oke? Nah, ya. Jelas sampai sini teman-teman? Jelas nggak? Cara saya melafalkan jelas? Apa yang saya sampaikan bisa difahami sedikit-sedikit? Ya, baik. Jadi kita juga contohkan prakteknya langsung. Kalau perlu di zoom muka saya sampai sedekat ini dengan muka teman-teman, dengan HP teman-teman gitu ya, dengan layar teman-teman ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali ya. Bismillah. Nah, an'amta. Jelas sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit ya, nggak apa-apa, nggak langsung bisa full paham banget gitu. Kalau langsung paham ya alhamdulillah, izin Allah ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim sukun dalam kondisi idhar syafawi. Yang pertama, jangan sampai dibaca sama. Mim sukun kadang-kadang masih ada yang suka melafalkan mim sukun dengan suara yang memantul. An'amta, meta, nggak boleh ada bunyi vokal e di ujung, tidak boleh. Ya, tapi dilafalkan ya. An'amta. An'amta. Tidak an'amta. Meta. Enggak. Tapi amta. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ya, jadi dia nggak ada memantul-mantul mim sukunnya. Lanjut. Yang kedua, jangan sampai mim sukun dilafalkan terputus suaranya. Ya. Contoh bagaimana, Bang? Contohnya begini. Perhatikan ya. An'amta alaihim. Bunyi amnya terhenti sejenak baru masuk ke ta. Jangan. An'amta alaihim, enggak seperti itu. An'amta alaihim, enggak. Ya. Kenapa dia nggak boleh putus? Oh, Masya Allah Bunda Ama, terima kasih tadi tembakan pistol manigannya ya. Terima kasih, semoga Allah kasih kebaikan, rezeki yang melimpah, keberkahannya buat Bunda Ama. Barakallahu fikum. Lanjut lagi ya. Nah, jadi pastikan dia jangan putus. An'amta. Nggak begitu. Ya. Tapi itu mim sukun itu punya, atau mim itu punya sifat yang namanya adalah tawassutu, artinya dia sedikit mengalir suaranya. Wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Ya, jadi amnya dia terus jalan sedikit. An'amta, amta. Jadi bukan an'amta. Jangan sampai ada jeda di antara mereka. Faham? Jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Oh, sama terakhir, jangan terlalu tahan lama-lama mim sukunnya. Ya, jangan ditahan lama. Contohnya begini. Siratal ladzina an'amta. Amnya nggak boleh ditahan begitu, tapi senatural mungkin saja disesuaikan dengan tempo bacaan teman-teman. Siratal ladzina an'amta. Jadi bukan an'amta alaihim. Seenak apapun bacanya kalau begitu keliru. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Silakan nih difoto dulu nih ya. Idhar syafawi ini ya, apa artinya sudah kami jelaskan. Jangan sampai apa kesalahannya mantul, putus suara dan tahan lama-lama. Ya. Oke. Lanjut lagi. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali, saya izin hapus ya. Bismillah. Nah, sekarang kita masuk ke huruf yang menarik nih, teman-teman. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Namanya adalah huruf ta. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta itu apa coba teman-teman? Adalah menjulurkan ujung lidah kita keluar mulut kita. Kesalahan yang sering kali terjadi ya ketika kita melafalkan huruf ta adalah lidah menjulur atau seperti orang melet atau nongol ujung lidahnya sedikit. Nah, contohnya begini. Ini adalah suatu ketidaksempurnaan. Contohnya bagaimana? Tati tubat. Ya, perhatikan ujung lidah saya. Ya.
Tatitubat. Gak boleh seperti itu. Ya, sekali lagi. Ya, kalau melafalkan tanya begini salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Keliru. Maka bagaimana cara melafalkan huruf ta yang insya Allah tepat? Maka kita perlu ta'arufan. Ada yang mau ta'arufan nggak? Ada yang mau ta'arufan nggak? Tapi yang ta'arufan bukan antara aku dan kamu, tapi antara kita dengan huruf ta. Perhatikan, ya. Jadi huruf ta itu tidak boleh lidahnya menjulur keluar mulut, melet, nongol, digigit atau seperti ngelel. Ya. Huruf ta itu dilafalkan seperti apa? Ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Setiap huruf hijaiyah itu punya rumahnya masing-masing, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya. Nah, makhraj huruf ta dari mana? Makhraj huruf ta itu dilafalkan dari yang namanya adalah torful lisan. Istilahnya namanya adalah torful lisan. Torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wato uwadalu watamin huwamin ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi sari atas kita. Teman-teman misalnya tak terbayang, kita geser ke sini. Nih, ya. Huruf ta itu dilafalkan dari ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita, teman-teman sekalian. Ke pangkal gigi sari atas kita, teman-teman sekalian. Ujung lidah ke pangkal gigi sari atas kita. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jadi ujung lidah kita itu nggak melet keluar, nggak seperti tadi. Tatitubat. Tapi ujung lidah kita masih berada di dalam area mulut kita. Tuh. Jadi kita punya gigi sari atas tuh maksudnya gigi kelinci. Nih. Gigi kelinci kita, nah dia punya pangkal gigi sari atas, gusinya. Nah, ditempelin pakai ujung lidah kita. Ya. Jadi dia masih di dalam area mulut kita. Ti, tu, at. Udah. Tidak keluar melet-melet begitu, enggak. Tatitubat. Tetot, salah. Tatitubat. Betul. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Terbayang atau tidak? Ya. Kita contohkan perlahan-lahan, kita contohkan pula pelafalannya, ya. Nanti kalau teman-teman standby sampai akhir, teman-teman bisa mendapatkan peluang untuk dapat buku tajwid saya, atau maaf, buku tahsin saya yang akan segera kita launching, tapi informasinya hanya ada di komunitas kita, Majelis Bedah Tajwid. Oke, sip, kita lanjutkan kembali. Ya, nanti ilustrasinya bukan hanya gambar, tapi ilustrasi video 3D animasi. Nih, misalnya ya, kita bahas huruf ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Lanjut, ya. Jadi nggak boleh nongol, nggak boleh lidahnya menjulur keluar mulut. Ya, oke. Kita lanjutkan teman-teman sekalian, ya. Nah, selanjutnya salah satu sifat dari huruf ta, ya. Kalau giginya ompong bagaimana? Nggak masalah karena huruf ta bukan disentuhkan ke gigi, tapi ke pangkal, ke gusinya, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, dilanjutkan lagi. Oke, bismillah. Nah, huruf ta gitu ya. Nah, salah satu sifat dari huruf ta, teman-teman sekalian, ya. Itu dilafalkan, jangan sampai huruf ta itu punya sifat namanya adalah hams, ya. Nah, kalau teman-teman belajar huruf hijaiyah satu persatu, difahami, diselami satu persatu, teman-teman sekalian, ada huruf-huruf yang dia punya sifat yang namanya adalah hams. Hams itu artinya adalah basicnya dulu ya. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Saya izin tulis. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf yang memiliki sifat hams, itu artinya adalah mengalir nafas. Mengalir nafas. Ya. Nah, tapi ada dua huruf yang dia punya sifat hams, tapi dua huruf tersebut ketika punya sifat hams kadarnya bukan kadar mengalir, kadar nafasnya bukan mengalir. Apa aja hurufnya? Yaitu huruf ta dan huruf kaf. Mereka ketika dilafalkan dalam keadaan hams, sifat hamsnya masing-masing itu bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Oke. Nah, kita bahas nih contoh huruf ta ya. Nih, perhatikan tuh ya, lihat huruf ta itu dia punya sifat hams,
tapi kadarnya bukan mengalir si nafasnya, tapi hanya berupa percikan nafas. Berbeda halnya dengan sifat hams yang lain. Misalnya huruf sin. Nih, huruf sin dia punya sifat hams, tapi kadarnya mengalir. Atau misalnya huruf kho, huruf kho dia punya sifat hams, tapi kadarnya mengalir nafas. Atau misalnya huruf h kecil deh, h kecil tuh, ya, dia punya sifat hams tapi mengalir nafas. Ya, karena memang dasar hams itu artinya adalah mengalir nafas. Nah, kenapa ada yang dipercikan nafasnya? Kenapa ada yang mengalir nafasnya? Kita mulai dari yang mengalir nafas. Perhatikan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia punya sifat hams, tapi kadarnya sesuai dengan dasarnya, yaitu mengalir nafas, ya, karena dia pasti dari segi suara disandingkan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Rokhwah. Rokhwah itu artinya lemah. Karena lemah akhirnya suaranya mengalir dengan deras. Ya. Paham sampai sini? Oke, karena dia dari segi suara mengalir, ketika dia punya sifat hams, ngalir juga nafasnya tanpa ragu. Ya, contohnya misalnya nih h kecil, ketika kita lafalkan, ya, dia mengalir nafas bersamaan dengan mengalir suara. Jadi bukan mengalir suara dulu baru mengalir nafas, atau sebaliknya, mengalir nafas dulu baru mengalir suara, enggak. Kalau dia hams dan rokhwah pasti dia satu paket. Nafasnya ngalir, di saat yang bersamaan suaranya ngalir. Coba ya, kita praktekkan. Nih. Ha. Ha. Ketika itu kan suara nafasnya ngalir tuh. Suaranya juga kan kedengeran dia ngalir. Ha. Ha. Tuh, ya. Ha. 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 Itu yang disebut dengan mengalir nafas, mengalir suara. Atau misalnya huruf sin. Tuh, ketika dia mengalir nafas, suaranya juga ikut ngalir kan? Sa. Si. Su. Oke? Nah, tapi kenapa beda dengan huruf ta dan kaf? Kenapa huruf ta misalnya yang sedang kita bahas, kenapa huruf ta ini dia kadar nafasnya hanya berupa percikan nafas saja? Oke, ya. Perhatikan. Kenapa huruf ta itu? Mana tadi huruf ta nih? Kenapa huruf ta? Ya, dia punya sifat hams. Tuh, huruf ta punya sifat hams. Tapi dia kadarnya kenapa percikan nafas? Bukan percikan cinta. Bukan mengalir nafas. Kenapa? Kenapa coba? Karena dia disandingkan dari segi suara sifatnya syiddah. Tertahan suara. Ya. Oke. Contohinlah, jangan pakailah bahasanya ya. Jadi kayak nyuruh-nyuruh. Ya. Pakai bahasa yang baik. Tolong minta contohkan cara pelafalan. Contohinlah bacaannya surah Al-Fatihah, contohinlah. Ya. Ya. Oke, diperhatikan biar jadi contoh buat yang lain. Masa minta tolongnya begitu, ya? Oke, sip, ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Oke, contohinlah, ya, gitu, ya. Bahasanya yang baik, ya. Adab itu paling penting dibanding ilmu, ya, gitu. Oke, ya. Adab itu penting. Ya. Oke. Sip. Lanjut lagi teman-teman ya. Lanjut. Jadi ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi sari atas dan percikan, ya. Jadi kalau huruf ta itu kenapa dia percikan nafas? Karena dia disandingkan dengan sifat tertahan suara. Ya. Oke. Contoh misalnya huruf kaf juga sama. Nih misalnya huruf kaf. Huruf kaf juga sama. Ya. Huruf kaf juga sama. Dia punya percikan nafas. Kenapa? Pasti dari segi suara dia tertahan suaranya, syiddah. Ya. Menariknya di sini teman-teman sekalian, kalau dia percikan nafas, itu dia yang keluar tertahan dulu suaranya, baru sifat hamsnya, percikan nafasnya. Kan kalau tadi mengalir nafas, sifat hams dan rokhwahnya bareng ya. Nih, contohnya tadi, saya balik lagi ya. Nih, misalnya H kecil. H kecil kan dia mengalir nafas karena dia disandingkan dengan sifat rokhwah pasti mengalir suara. Ya. Nah, maka sifat hams dan rokhwah itu pasti satu paket bareng, keluarnya bareng, ngalirnya bareng. Maaf,
ha, hi, hu, ah, ah, bareng dia. Ketika ahnya keluar, suaranya juga ngalir. Tapi berbeda ketika dia sifat nafasnya adalah percikan nafas. Mana ya? Aduh, maaf salah. Nah, ini ya, huruf ta. Karena dia percikan nafas, kan dia disandingkan pasti dengan sifat syiddah, makanya percikan nafas. Nah, yang keluar ya, itu adalah syiddahnya dulu. Tertahan dulu suaranya, baru terpercikan nafasnya. Kita buktikan. Huruf ta nih, perhatikan. Maaf sebentar. Ya, sebentar teman-teman sekalian. Oke, perhatikan ya. Kalau huruf ta tuh percikan nafas dulu. Tertahan suara dulu. Baru keluar percikan nafasnya. Ketahan dulu. Tahan dulu, syiddah dulu, baru keluar. Kalau dia nafas, sifat mengalir nafas dan mengalir suara bareng. Kalau percikan nafas, dia tertahan dulu suaranya, syiddahnya dulu, baru hamsnya. Kan tahan dulu tuh, baru keluar percikan nafasnya. Ya. Ut. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Gitu. Oke. Ya. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, belajar itu ya, ulama-ulama zaman terdahulu, belajar adab itu lebih lama dibanding keilmuannya sendiri. Karena apa? Contohnya hari ini banyak yang dia berilmu S1, S2, S3, S-teler, S-campur. Tapi banyak kan juga yang korupsi. Kenapa? Karena ilmu itu tidak selamanya membuat adab semakin baik. Makanya banyak ulama-ulama kita justru belajar adabnya lebih lama. Ya, itu boleh minta tolong dong contohin, boleh. Tapi biasakan penggunaan diksinya dipilih, kata-katanya dipilih. Ya, ini saya menjelaskan seperti ini biar kita teredukasi adab itu penting. Mau dia online kayak mau dia offline kayak, ya. Lanjut. Ya, gitu. Oke, lanjut. Siratal ladzina an'amta Jadi dia ada percikan nafasnya. Ti, tu, ta. Gitu ya. Nah, Bang, kenapa sih percikan nafas huruf ta itu terdengarnya lebih jelas ketika tak sukun? Tuh lebih kedengeran kan percikan nafasnya? It, ut. Tapi kenapa ketika tak berharokat kayak kurang kedengeran? Kenapa coba? Karena kehalangin vokal a i u-nya. Sebenarnya sebelum keluar vokal a i u pada huruf ta, itu ada percikan nafas dulu. Contoh, ta, tuh. Ti, tu. Kalau kita hilangkan, misalnya kita mute harokatnya, kita bisukan harokatnya, jadinya begini. Kalau kita kasih tambah vokal a i u, ta, ti, tu, sebenarnya ada, cuman kehalangin aja. Ya. Oke. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas? Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Sip, kita baca bareng-bareng lagi. Praktekkan dalam pelafalan. An'amta, an'amta, an'amta. Jelas? Halo, assalamualaikum. Teman-teman yang saya cintai semuanya tanpa terkecuali, paham sampai sini teman-teman sekalian? Paham? Masya Allah. Lanjut ya, kita lanjutkan ya. Huruf taknya. Sekarang kita lihat huruf taknya harokatnya apa nih, teman-teman sekalian? Ya, huruf taknya. Nah, misalnya nih teman-teman yang standby sampai akhir. Kan kalau sekarang saya contohkan, dilihat dari pelafalan seperti ini ya. Lalu kita lihat dari mana tadi misalnya huruf ta. Misalnya tadi huruf ta kan kita lihat cara pelafalannya dari ilustrasi gambar makhraj ya. Gini ya. Nah nanti buat yang standby sampai akhir, teman-teman bisa masuk majelis komunitas komunitas majelis bedah tajwid kita, yang nanti di sana informasi apapun terkait produk saya, yang ada ilustrasi video 3D animasi makhrajnya ada di sana. Misalnya tadi kita membahas huruf apa? Tadi kita membahas huruf ta. Oke, saya akan perlihatkan animasinya. Sebentar ya, ini animasi belum tuntas ini. Masih banyak revisinya. Perhatikan, huruf ta ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke. Nah,
Kita lanjutkan ke majelis bedah tajwid kita teman-teman. Majelis bedah tajwid kita. Kita lanjutkan ke pembahasan kita maksudnya. Jadi Pak Baliwat ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke harokatnya. Ya. Bolehkah gabung? Boleh. Yang mau gabung syaratnya satu, sabar tungguin sampai akhir live kita. Oke? Sip. Kita lanjutkan. Huruf ta-nya di sini dia berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun teman-teman sekalian ketika dia di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat fathah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Basicnya dibaca dengan vokal A ya. Maka huruf ta dibaca menjadi ta. Ya, kalau ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah keluarnya adalah sesuai dengan dasarnya yaitu vokal A, ya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Saya ingatkan lagi, ya, oke. Kalau misalnya huruf tebal, emang ketika fathah bunyi vokalnya apa? Kalau huruf tebal ketika fathah bunyi vokalnya bukan A, tapi terdengar condong seperti vokal O. Contohnya apa? Contohnya adalah huruf so, to, wo, ho, bo, dan yang lainnya. Vokalnya terdengar O kan? Karena mereka huruf yang tebal. Ya, oke, jelas sampai sini? Ya, siratal ladzina an'amta, kan bukan an'amto, tapi an'amta dengan vokal A. Ya, oke. Berarti huruf ta ini termasuk ke dalam huruf yang tipis. Sekarang, kalau teman-teman mendapati ada huruf-huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, lalu dia dibaca dengan vokal A, maka lafalkan dia dengan cara buka mulut, ya, buka mulut. Untuk harokat fathahnya biar sempurna, dilafalkan dengan buka mulut, jangan cuma mingkem-mingkem doang. Buka mulut, teman-teman sekalian, lalu dilafalkan seolah ya, seolah seperti sambil senyum sedikit. Ya, biar Masya Allah. Ya, kelihatan ya. Biar dia dilafalkan lebih tipis. Contohnya ta. Nih, ta. Kalau dia buka mulutnya tidak seolah sambil senyum sedikit, bunyinya begini. Ta. Bedakan antara ta dengan ta. Ta dengan ta. Ta dengan ta. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Oke, jadi dilafalkan seperti tadi. Lanjut lagi. Ya. Nah, ketemu sama huruf ain lagi. Kita bahas lagi atau jangan teman-teman? Huruf ain sudah kita bahas tadi. Ya. Mungkin terakhir ya pembahasan pagi ini, ain kita lewat dulu, tapi nanti kita bahas di live berikutnya dari ain. Ya, saya izin loncat dulu sedikit ke huruf yang ini. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Coba, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, nama huruf aslinya huruf apa? Ada yang tahu atau tidak? Namanya adalah huruf lam. Keren, ya. Saya izin tulis jawaban teman-teman. Ya, namanya adalah huruf lam. Ya. Kenapa kok selalu ditanyain nama huruf aslinya? Karena nanti ada nama huruf-huruf yang dia disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang dia dibaca dalam keadaan fawatihus suwar. Jadi ada awal-awal surah yang dia dibaca awal surah dengan nama asli hurufnya. Contohnya Al-Baqarah. Kan Al-Baqarah nggak kita baca alama, nggak kan? Tapi alif lam mim. Kenapa? Pentingnya kita mengetahui nama huruf aslinya, ya, biar kita nggak baca alama gitu. Oke, ini namanya adalah huruf lam. Oke, perhatikan baik-baik. Siapa di antara teman-teman ya yang masih menganggap bahwasanya huruf lam itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam bayangannya masih sama seperti melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Nah, ternyata teman-teman sekalian, huruf lam dengan L itu ya jawabannya tergantung, tapi biasanya bisa kemungkinan besar adalah tidak sama.
Karena biasanya banyak orang ya yang melafalkan huruf lam dengan L. Nah, pelafalan L-nya berbeda dengan huruf lam. Nah, gini, emang bedanya apa? Kalau L yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Contohnya begini, ini L alfabet. Itu L alfabet. Sedangkan huruf lam tak cukup kita lafalkan hanya ujung akhir lidah saja. Lam punya aturan, lam punya makhraj. Kalau L dilafalkan biasanya ujung akhir lidah saja ke langit-langit. Sedangkan huruf lam tak cukup hanya dengan seperti itu. Seperti apa huruf lam dilafalkan? Wallamu adnaha limuntahaha. Ya, seperti ini huruf lam dilafalkan. Perhatikan. Ini ceritanya adalah lidah kita. Ya, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah kita, tapi bukan seluruh samping lidah. Tapi samping lidah bagian depan yang kanan dan yang kiri keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit. Ya, disentuhkan ke langit-langit. Alhasil visualisasi pelafalannya seperti ini kurang lebih insyaallah. Allah, Allah. Kalau L, Allah, Allah itu L. Kalau lam, Allah, Allah. Wallamu adnaha limuntahaha. Oke, jelas sampai sini? Jadi bukan, kalau kita lafalkan lagi berarti bukan pakai L. Ala, bukan alaihim, tapi alaihim. Alaihim, alaihim. Jelas sampai sini? Faham sampai sini teman-teman sekalian? Halo, wassalamualaikum. Oke, jadi kalau saya tanya huruf lam itu dengan L sama atau tidak? Kemungkinan besar tidak. Tapi tergantung, bisa jadi teman-teman memang melafalkan L-nya sama kayak huruf lam, berarti udah betul. Tapi dominan di antara kita biasanya melafalkan L alfabet itu berbeda halnya dengan huruf lam hijaiyah. Ya. Oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, Masya Allah ya. Coba yang share udah berapa orang? Kita cek dulu. Wah, Masya Allah. Siapapun teman-teman yang sudah belajar, plus ditambah dengan tap-tap layar, plus ditambah di pojok kanan bawah ada tanda share, teman-teman udah ikut share, ikut andil dalam syiar Quran, ikut andil dalam dakwah Quran bersama 800 yang sudah share di pojok kanan bawah. Orang-orang lebih pilihan lagi, teman-teman. Ya, karena ya bisa kita buktikan di antara 1.400 orang belum semuanya share. Belum semuanya share. Ya. Nah, berarti pilihan. Ya Allah Akbar. Yuk lanjut lagi. Udah ya. Sip. Ya. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng ayat ke-7-nya. Setelah itu yang mau masuk komunitas kita, dapetin rekaman live kita, dapetin informasi produk kita, ya khususnya buku tasin buku tasin saya ya yang ada ilustrasi video 3D animasi makronya, siap-siap. Kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-7-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang nggak kuat lafalkan variasi kedua. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih nggak kuat juga. Variasi ketiga. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul azim.